Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. 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 Yang di rumah shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, itu tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk kita boleh menikmatinya hari ini. Baik, mari kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk kita menghampiri Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Dengan rendah hati kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindukan pribadi-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Baik kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, baik juga jemaat-Mu yang mengikuti secara live. Engkau Allah yang melindungi kami. Amin. Engkau Allah yang menjamah setiap hati kami. Engkau Allah yang memulihkan kami. Dimanapun umat-Mu saat ini berada, hadirat yang sama boleh kami rasakan. Hati kami diubahkan oleh hadirat-Mu. Hati kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, yang dipermuliakan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Di tengah badai kami tidak akan takut Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Perlindungan kami bersumber daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam
yang besar, Engkau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan segenap hati, membawa setiap pujian penyembahan, kami percaya hadirat Tuhan di atas kami ini. Hadirat Tuhan di atas kehidupan kami. Kami yang sakit akan disambutkan. Kami yang berdoa akan dibuka. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup dan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan sukacita kami Tuhan hanya bersasar daripadamu Tuhan. Dan biarlah sukacita kami terus mengalir atas tempat ini, sebab kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, sukacita kita tidak dikurangi karena adanya keadaan seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersukacita, kita akan menanti bagi Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Biar bumi akan berlalu, matahari akan menyala. Di satu yang kita imani, firman Tuhan yang dikenal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin.
Kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita dan jiwa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu yang terus berkuasa dalam hidup kami. Sampai saat ini Kau selalu bersama dengan kami. Hati dan jiwa kami Tuhan kami berikan di hadapan-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Amin. Kami buka hati kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata Engkau beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maha kuat roh dan jiwaku. Karena-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Karena-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyangka Kau berkekuatan dan perlindungan. Beriku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku melangkah tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu yang berkata dalam hidup kami Tuhan, maka kami akan terima kasih. Mari kita naikkan puji kita. Firman-Mu berkata Kau beserta, maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku. Karena-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, di mana kami telah menaikkan pujian sembah kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, sebagai korban bakaran ya Tuhan, sebagai hukuman ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mencium aroma yang berbau harum ya Tuhan, lewat pujian sembah kami yang kami persembahkan kepada-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada hari ini adalah hari yang spesial ya Tuhan, yaitu hari perhentian yang Tuhan izinkan, di mana kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam persekutuan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sekalipun jemaat-Mu Tuhan harus ibadah di rumah ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, lewat hadirat-Mu yang kami rasakan di tempat ini Tuhan, maka semua yang menyaksikan lewat live streaming yang di rumah-rumah Tuhan, Haleluya. mereka semua diberkati Tuhan dalam Dalam nama Yesus. mereka ditawar oleh Tuhan, dan mereka beroleh kesembuhan atas setiap sakit penyakit Yes. dan setiap pergumulan. Tuhan memberikan jawaban pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang lemah akan dikuatkan, setiap yang letih lesu berbeban berat akan Tuhan berikan kelegaan. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, yaitu untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi ya Tuhan, urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini di rumah-rumah Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, lawat dengan firman-Mu ini Tuhan. Oh ya labas karalaba, lawat ya Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Dan hamba berdoa untuk kebenaran firman ini, tidak ada yang satu pun tercuri oleh iblis. Amin. Firman ini diberitakan, tidak ada yang satu tercuri oleh iblis. Amin. Hai engkau pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, apapun bentuk dan segala tipu dayamu, pasukan iblis setan, pasukan Lucifer yang mau mencoba-coba mencuri firman dari setiap yang menyaksikan ibadah ini, bahkan khotbah ini. Kami bakar engkau dengan api yang menghanguskan. Aku minta kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, api Tuhan membakarmu dan menghanguskanmu sampai engkau menjadi abu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, karena kami adalah berasal dari Allah. Amin. Dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, Yes. sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dan tempat ini untuk pemberitaan firman Tuhan, ada hadirat yang luar biasa Tuhan.
menjangkau setiap jemaat yang ada di rumah-rumah, dan siapapun yang menyaksikan, bahkan yang ada di kota Gunung Sitoli, di Kepulauan Nias, bahkan di seluruh wilayah bangsa kami ini, semuanya Tuhan berkati dengan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Khusus kepada hamba-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, khusus kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan yang berotoritas atas hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Engkaulah yang memampukan hamba-Mu ini, yang memberikan hikmat dan keberanian dalam memberitakan kebenaran firman. Engkau yang memberikan kemampuan ya Tuhan untuk menyelesaikannya dari awal penyampaian firman Tuhan ini, pertengahan sampai mengakhirinya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semua. Salam. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah-rumah, saya dengan senang boleh menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Dan tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Amin. Ketika kita bersukacita, maka itulah kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Dan bersukacita ini karena kita telah menerima segala kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Yes. Limpah kasih karunia dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena keadaan situasi seperti saat ini, yaitu adanya penyebaran virus corona COVID-19 yang terjadi di wilayah kita saat ini, maka kita tidak bisa bersukacita. Tapi saya katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, untuk kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mari Bapak Ibu Saudara dan siapapun yang menyaksikan live streaming ini, mari bersama dengan saya kita baca firman Tuhan ini satu ayat saja. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya
berbicara tentang bergaul karib. Ya. Jadi kalau pagi hari ini saya mengambil tema yaitu keintiman dengan Tuhan. Sebagai temanya keintiman dengan Tuhan. Yang bahannya dari Mazmur 25 ayat 14. Dari Nats Mazmur 25 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Tuhan bergaul karib itu kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang bagaimana dengan orang yang takut akan Tuhan sesuai dengan konteks daripada ayat 14 ini? Mari kita buka Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, jadi artinya di luar ini, ya, artinya kejahatan-kejahatan ini bahwa sudah dipastikan bahwa Tuhan tidak bergaul. Ya, jadi dari ayat ini jelas dan nyata bagi kita bahwa kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat itu jelas tidak ada di dalam satu hubungan keintiman dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau seseorang mengatakan bahwa dia membangun satu hubungan keintiman dengan Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya ada kejahatan, ada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat ataupun dosa, itu jelas bagi kita bahwa itu perlu dipertanyakan, karena firman Tuhan yang mengatakan. Jadi sesuatu harus kita uji dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa berbicara dengan keintiman dengan Tuhan, bahwa mungkin ini dibagi dua klasifikasi keintiman bergaul karib dengan Tuhan.
Yaitu yang pertama, mengalami berkat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bahagia karena hanya berkat-Nya itu? Bahagia karena kesuksesan, karir, ataupun jabatan naik, terjadi penambahan kekayaan. Saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa itu semua hanyalah bonus. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sini kita lihat, kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, dan ini menjadi teladan ataupun panutan bagi kita, yaitu seorang tokoh bernama Ayub. Ayub jelas dicatat di dalam kisahnya, di dalam kisah Ayub, bahwa dia seorang yang kaya raya, yang takut akan Tuhan. Di dalam Ayub 1 sampai di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayub 1 sampai Ayub 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti anaknya ada 10 orang. Berarti secara keturunan dia benar diberkati. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, dicatat dari rincian harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub di ayat 3 ini, maka disimpulkan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan inilah yang saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub ini boleh kita katakan adalah seorang yang
saleh hidupnya yang intim, bergaul karib dengan Tuhan. Itulah hal yang pertama bicara soal bergaul karib ataupun hubungan keintiman dengan Tuhan. Amin. Bahwa Ayub mengalami berkat dari Tuhan. Amin. Ayub mengalami berkat dari Tuhan. Namun itu bukan menjadi satu jaminan kebahagiaan bagi Ayub. Sampai akhirnya Tuhan izinkan semua anaknya meninggal, semua hartanya ludes, habis, dan dia pun mengalami sakit borok. Ditambah lagi istrinya juga yang menghakimi dia. Dan bahkan semuanya keadaan tidak ada yang mendukung dia. Inilah awal suatu dimensi yang lebih tinggi lagi keintiman Ayub ini diuji oleh Tuhan, dan Tuhan izinkan ini terjadi kepada Ayub. Dan selanjutnya, inilah yang saya katakan, yang menjadi kebahagiaan itu adalah ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan pribadi. Ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, itulah kebahagiaan yang tiada taranya. Amin. Ini kisah Ayub yang terakhir dari sekian ceritanya di ayat 42, di pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Hanya dari kata orang saja. Jadi inilah benar-benar Ayub ini mengalami benar Tuhan di dalam hidupnya. Sampai dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan seterusnya di dalam kisah Ayub pasal 42 ini, di dalam pasal 42 ayat 7 sampai ayat 17, keadaan Ayub dipulihkan, bahkan lebih lagi kekayaannya dan milik yang dipunyai sebelumnya 2 kali lipat dibalaskan Tuhan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita, ya, jangan kita hanya mencari target dalam hidup, ya.
itu tidak salah. Jangan kita hanya membuat visi, tapi keintiman kita tidak ada. Jangan kita bangga hanya dengan karena kita mendapat karunia mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tapi akhirnya sebagaimana di dalam Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Atau dari ayat 22, ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Memang benar, dalam nama Yesus terjadi mujizat dan kesembuhan. Setan keluar diusir. Dan Tuhan Yesus pun ketika mengutus murid-muridnya, dan pada waktu itu murid-murid Yesus sangat bangga akan apa yang mereka lakukan, yaitu mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan tanda mujizat demi nama Yesus, dengan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, maka orang akan sembuh. Tetapi Tuhan peringatkan kepada murid-murid Yesus, janganlah engkau berbangga karena engkau dapat mengusir setan, engkau dapat mengadakan mujizat bahkan kesembuhan. Tetapi berbahagialah kamu karena namamu ada tercatat di kerajaan surga. Amin. Amin. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33, bahwa itu semua akan ditambahkan dan hanyalah bonus. Amin. Hanyalah bonus itu semua. Ya, untuk apa kita punya itu semua, tapi kita seperti di dalam Matius 7 ayat 23, ya, rupanya Tuhan tidak mengenal kita lagi. Karena apa? Tidak ada hubungan yang intim itu dibangun lagi. Kasih mula-mula itu sudah hilang, ya. Kasih mula-mula kepada Tuhan yang dulunya berkobar-kobar, berapi-api, berjalan-jalan di dalam melayani Tuhan, di dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi semua itu sudah hilang. Karena apa? Sudah fokus dari berkatnya itu. Kasih mula-mula itu hilang. Nah, saya sampaikan di sini secara sederhana bagaimana 4 kebiasaan intim dengan Tuhan, ya. 4 hal kebiasaan intim dengan Tuhan ini sangat sederhana. Yang pertama, memulai dengan doa, pujian, dan penyembahan. Memulai doa, artinya disinilah kita membangun satu relasi. Amin. Amin. Ada relasi keintiman bersama dengan Tuhan. Di dalam Lukas 18
ayat 1. Tuhan ajar kita untuk berdoa tidak mencemu-cemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan juga melalui pujian kita lihat pemazmur Daud yang luar biasa sebagai pemuji penyembah Tuhan. Dan nampak daripada karakter Daud adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan ini adalah karakter daripada Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan." Dan juga melalui penyembahan kita, melalui pujian dan penyembahan kita, ketika kita benar-benar menaikkan pujian itu, dan ketika Allah yang bertahta atas pujian kita itu, maka disitulah kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan yang intim dengan Tuhan yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 tertulis, Mazmur 1 ayat 2, "Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Terus ayat 3, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Nah, melalui perenungan firman Tuhan ini juga, ya, maka ketika benar-benar kita hidup di dalam firman itu jugalah yang mengubahkan kita. Firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, "Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Dan yang ketiga, ketergantungan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 7. "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi artinya di sini, sesuatu tidak ada yang bisa kita perbuat. Amin. Hanya Tuhanlah. Ya, ini dikatakan tadi ketergantungan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sepengerja dapat melayani sampai sekarang ini, itu semua bukan karena kehebatan kita, amin, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan, karena panggilannya. Di dalam Yohanes 16 ayat 15. Yohanes 16 ayat 15. Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Pelayan Tuhan. Amin. Jadi bukan keinginan kita sendiri di dalam pelayanan ini, tergantung kepada otoritasnya daripada Tuhan. Amin. Kita yang telah dipanggilnya dan dipilih, sebagaimana tadi di dalam Yohanes 15 ayat 16. Jadi mari biar kehidupan kita ini selalu ketergantungan kepada Tuhan. Jangan kita merasa kita hebat. Amin. Tapi biarlah Tuhan itu yang hebat bagi kita. Biarlah kita semakin kecil dan Allah semakin besar. Amin. Jangan kita semakin besar, Allah semakin kecil. Artinya jadi suka-suka kita menganggap semua yang kita punya itu adalah kehebatan kita. Seterusnya yang keempat, selalu bersyukur. Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Segala kebaikannya, segala kasih setianya itu tetap. Kalau mungkin saudara yang mungkin teman kita, sahabat kita di dunia ini, ya, mungkin dia bisa setia kepada kita karena ada sesuatu hal yang didapat mungkin
di dalam kehidupan kita. Dan kesetiaannya itu tidak tetap. Tetapi kalau kita yang di dalam Tuhan, ya, bahwa kasih setia itu selama-lamanya. Amin. Terus ada 3 hal. Kembali kepada konteks tadi, di dalam mengalami Tuhan secara pribadi, ada 3 hal yang dihasilkan, yaitu yang pertama, bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan, sebagaimana di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, ini akan terjadi di dalam pribadi yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan pribadi, ya. Ini dihasilkan karena mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi tidak ada lagi sukacita karena mungkin keadaan nyaman, mungkin karena diberkati, tetapi kenapa kita bersukacita? Karena kita telah menerima kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan, dan segala kemurahan dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Demikian juga kasih setianya yang tidak berkesudahan. Amin. Jadi bukan karena keadaan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya katakan kepada kita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Bukan karena keadaan. Dan kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan ketika kita ada sukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, yang dihasilkan dari keintiman mengalami Tuhan secara pribadi, semakin mengasihi Tuhan. Ini paling nyata. Ini paling nyata kita alami ketika kita saat ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka apa? Kita ini tidak berharga, tapi Tuhan itu yang paling berharga di mata kita. Bahkan apa yang telah diberikan itu kepada kita tidak berarti emas atau perak atau apapun, tetapi Tuhan itulah yang berharga bagi kita. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalam
sini. Mari kita tutup dengan doa. Ori alabas, yara labara labara labara. Ori alabas, kiri abayara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Layaklah engkau disembah. Layaklah namamu ditinggikan. Engkaulah Raja segala raja. Engkau layaklah dihargai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia ya Tuhan. Sebagaimana Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku. Itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat seluruh umat-umat Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi. Sebagaimana di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini hamba sangat yakin, percaya kepada Tuhan bahwa firman-Mu ini tidak sia-sia ya Tuhan. Sebagaimana dalam Yesaya 55 ayat 11, Ibrani 4 ayat 12. Terima kasih Tuhan. Dan dari kuasa firman-Mu ini, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini mungkin di dalam pergumulan mereka Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit di dalam keuangan, sakit di dalam fisik ataupun jasmani mereka Tuhan.
Mari, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mungkin engkau yang di dalam pergumulan. Saya tidak tahu apa pergumulanmu. Mungkin engkau di dalam sakit penyakit. Sakit mungkin bukan secara jasmani, tetapi mungkin dalam hal keuangan, manajemen keuangan. Dan apapun sakit di dalam tubuh jasmanimu, mungkin engkau mengalami sakit penyakit, kanker, engkau mengalami sakit penyakit, sakit perut, sakit kepala, mungkin di bahu, tanganmu sebelah kiri dan sebelah kanan, ada sesuatu yang kau rasakan sakit. Mari dengan iman yang teguh, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini, kuasa Tuhan sedang bekerja. Karena apa? Tuhan Yesus telah tanggung semua sakit penyakitmu. Dia mau memberikan kesembuhan pada saat ini. Bahkan mungkin engkau yang mandul, sebab di dalam Tuhan tidak ada kemandulan. Tuhan telah mengutuk kemandulan. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, bahkan di bagian yang sakit, mungkin kantongmu, dompetmu, tasmu, ataupun sakit penyakit di dalam tubuhmu. Engkau mungkin mengalami tumor, kanker, sakit kepala, stroke, diabetes, kelumpuhan. Oh ya la ba la ba la ba la ba la. Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba. Oh ya la ba la ba la ba la ba la. Oh ya la ba la ba la ba la. Mari terima kesembuhan. Oh, terima kesembuhan yang menyaksikan ini lewat live streaming. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, terima kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat cinta kasih setiamu kepada anak-anakmu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa yang tidak terbatas, mujizat, kesembuhan masih ada bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh harap dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita tutup di dalam doa syafaat. Terima kasih Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Kami kembalikan semuanya kepada hormat, kemuliaan, pengagungan dan kejayaan bagi Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga kami akhiri, dan senantiasa ada di dalam hadirat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya bagi setiap yang mengikuti live streaming ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan tidak sama lagi kehidupan mereka, tetapi kuasa Tuhan bekerja bagi setiap bapak, ibu, saudara yang menyaksikan ibadah online melalui live streaming ini. Terima kasih Bapak. Dan kami bersahabat ya Tuhan bagi kota kami ini. Diberkatilah kota kami Gunung Sitoni di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Pulau Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan bahwa COVID-19, virus corona, cukup sampai di sini. Diam dan berhentilah. Tidak ada lagi penularan. Tidak ada lagi korban-korban di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemarin yang kami dengar 50 orang yang terpapar virus corona ini. Dan kami nyatakan kesembuhan bagi saudara kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap tim para medis, para juru rawat COVID-19 ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan tercurah atasmu, dan melalui para tim medis ini, saudara-saudara kami, melalui tangan-tangan mereka, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan saudara-saudara kami, tim medis, mereka dilindungi, dijagai oleh Tuhan, dan mereka tidak mengalami penularan virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pemerintahan kota ini, wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan, seluruh aparat yang ada, aparat pemerintahan di wilayah kota Gunung Sitoli ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh bekerja sama Tuhan di dalam menyelesaikan permasalahan yaitu COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kemampuan ya Tuhan untuk menanganinya dengan baik, sehingga kota ini akan segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati 4 bupati di Kepulauan Nias ini ya Tuhan, dan seluruh jajarannya, Bupati Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Induk ya Tuhan. Berkati, biarlah melalui pemimpin-pemimpin di kabupaten di Kepulauan Nias ini ya Tuhan, maka Kepulauan Nias ini segera pulih ya Tuhan dari setiap persoalan permasalahan khususnya COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lawan bangsa kami Tuhan, jamah pulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa goncangan ini terjadi, ini adalah sepengetahuan daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya goncangan ini Tuhan izinkan terjadi supaya kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan menjadi tetap ya Tuhan, dan bahkan melalui goncangan ini akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran di bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, dan seluruh departemen pemerintahan yang ada ya Tuhan, seluruh unsur-unsur pemerintahan yang ada di setiap provinsi ya Tuhan, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, kepala desa ya Tuhan, seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan mengurapi pemimpin kami ini Tuhan, dan melalui pemimpin yang tertinggi ya Tuhan, yaitu Bapak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, menjadi satu komando ya Tuhan. Engkau pakai pemimpin kami ini, Engkau mampukan pemimpin kami ini untuk membawa bangsa kami ini keluar daripada permasalahan COVID-19 ini Tuhan, dan bahkan dampak yang dialaminya, krisis yang dialaminya, bahkan banyak yang mengalami penurunan di dalam ekonomi, bahkan kehilangan pekerjaan, mata pencaharian ya Tuhan. Dan kami katakan bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu dan pulih pada perekonomian bangsa kami ini lewat pemimpin kami ini, yaitu Bapak Joko Widodo dan seluruh staf kabinetnya, dan ditambah dengan departemen pemerintahan, unsur-unsur pemerintahan yang ada, DPR, MPR ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami mendengar ya Tuhan, telah diadakan uji coba vaksin yang ketiga, yang tahap ketiga Tuhan, dan telah mengalami keberhasilan, dan nantinya akan diedarkan ya Tuhan di bangsa kami ini. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah hikmat yang Engkau berikan ya Tuhan kepada para ahli-ahli ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan ini dengan baik ya Tuhan. Dan nantinya melalui vaksin ini Tuhan, maka virus corona tidak ada lagi di bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami ini akan steril ya Tuhan, steril ya Tuhan dari virus-virus. Bahkan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang-orang kudus-Mu Tuhan, yang mana giat-giatnya Tuhan di dalam melakukan, yaitu Injil, kabar kemenangan ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, para orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang dengan berlelah-lelah ya Tuhan, berjuang ya Tuhan, untuk memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mencukupkan ya Tuhan segala apa yang diperlukan ya Tuhan. Bahkan setiap lutut mereka yang goyah Tuhan, Tuhan kokohkan kembali untuk berdiri tegak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja dari berbagai denominasi yang ada. Berkati gereja Protestan ya Tuhan, gereja Kristen Katolik ya Tuhan, karismatik Tuhan, Pentakosta. Engkau berkati Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu ini Tuhan boleh bersatu Tuhan, beruniti Tuhan. Karena gereja-gereja-Mu tidak boleh terpecah-pecah ya Tuhan. Sebab gereja-gereja-Mu adalah tubuh-Mu sendiri ya Tuhan, yang harus bersatu. Bersatu di dalam satu Tuhan ya Tuhan. Bersatu di dalam satu baptisan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan setiap tembok-tembok pemisah yang memisahkan setiap gereja-gereja-Mu untuk tidak bersatu, sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing, kami sepakat dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami putus sangkakan, kami hubungkan tembok-tembok di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati sidang gereja GBI ya Tuhan, khususnya GBI, yaitu mulai daripada Ketua BPD GBI Kepulauan Nias ya Tuhan, Bapak Pendeta Hura Tuhan, dan seluruh stafnya. Tuhan pakai ya Tuhan. Badan keorganisasian ini Tuhan.
untuk menjadi salah satu alatmu ya Tuhan, bahkan menjadi visi Tuhan bagi wadah GBI ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi penggembalaan pembina kami dari pusat ya Tuhan, Bapak Niko Datora Harjo Tuhan, dan seluruh rayonnya, rayon 12 Pekanbaru Bapak Gede Widiada, rayon 12 B Dumai Bapak Penian Luther Harefa, dan seluruh cabang-cabang ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tuntunan demi tuntunan Tuhan lewat Bapak pembina kami ini Tuhan mengalir Tuhan sampai kepada ranting ya Tuhan. Kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan limpah di dalam penggembalaan pembina kami ini dari pusat sampai ke rantingnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat wadah GBI Media ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa wadah ini ada di mata Tuhan. Wadah GBI Media ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah kami berjalan melangkah ya Tuhan, sesuai dengan tuntunan penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami dilimpahi dengan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat yang ada sekarang ya Tuhan, yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dalam studi, dan bahkan kesehatan, dan bahkan semua terlindungi daripada mara bahaya dari penyebaran ataupun penularan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan yang akan mempertambahkan bilangan jemaat yang ada sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang menyaksikan live streaming ini, mari angkat tanganmu sebagai penghargaan, sebagai hormat kepada bangsa Israel. Diberkatilah engkau bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kota Yerusalem, kota bersambung rapat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap tembok-tembokmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap angkat tanganmu. Terimalah berkat-Mu. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai datangnya Tuhan Yesus menjemput Bapak, Ibu, Saudara di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya bersama dengan saya berkata, amin. Demikian ibadah yang kami persembahkan. Tuhan Yesus memberkati
Salam. Salam. Terima kasih.